Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat tolihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul walid 'alal waladi salasatun ayyuhassin asmahu idza walada wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala wa ayyuzawwijahu idza adraka. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para bapak kiai, sesepuh bini sepuh yang kami banggakan, segenap ustadz, ustadzah dan seluruh Dewan Pengurus Pondok Pesantren Mambaul Huda 9 di bawah komando Ibu Hajah Arina Rizkona di Pajomblangan Kedungmuni ini. Yang selanjutnya hadirin wal hadirat yang hadir, wabil khusus segenap para wali santri, baik yang hadir bapaknya maupun ibunya, yang telah menitipkan putra putrinya yang sekarang statusnya sebagai santri di Pondok Pesantren Mambaul Huda 9 yang sama-sama kita cintai ini. Tentunya pertama, kami yang mewakili dari segenap wali santri yang putra putrinya di Mambaul Huda 9 ini, pertama menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Hajah Arina Rizkuna beserta jajaran pengurus pondok pesantren, para asatid dan asatidzah yang selama ini telah membina anak-anak kami, membina putra-putri kami, mendidik dari yang belum tahu sekarang tahu, dari yang belum bisa baca Quran sekarang kita saksikan sudah bisa baca Quran. Tentunya karena kami tidak bisa mengasuh dan mengajar sendiri, tidak ada waktu, maka sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan mohon maaf juga yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan amal soleh, amal baik Bunyai beserta jajaran pengurus, para asatidzah dan asatid selama ini yang mencurahkan ilmu-ilmunya kepada putra-putri kami, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Kami selaku orang tua tidak bisa membalas apapun kecuali dengan berdoa, jazakumullah ahsanal jaza dunyan wa ukhra, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kami sadar bahwa kewajiban kami sebagai orang tua, kata Rasul, haqqul walid alal waladi salasatun. Kewajiban seorang orang tua terhadap putra putrinya
yang dititipkan di pesantren ini adalah ada 3. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama ayu hasinas mahu idza walada, ketika ibu-ibu ya, ketika istri kita hamil kemudian melahirkan seorang anak baik putra maupun putri, kewajiban yang pertama adalah memberikan nama yang terbaik. Saya melihat tadi disebutkan oleh pembawa acara, putra putri kita namanya sudah baik-baik, sudah bagus, dan insya Allah kalau kita sudah memberikan nama yang baik, maka gugurlah kewajiban kita secara syariat, berarti 1 kita sudah selesai. Kemudian kewajiban yang kedua, ayu alimahul kitaba idza aqala, kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita, putra putri kita. Tetapi realitas di lapangan, realitas yang ada, kita tidak sempat, bahkan mungkin mohon maaf ada yang tidak telaten untuk mendidik putra putrinya sendiri. Ya apa tidak? Titip ketok nang pondok pesantren Manbaul Huda. Nah, ini kita membiayai ya, agar apa? Agar kita lepas dari tanggung jawab syariat. Karena apa? Kewajiban membina mendidik anak sebetulnya kewajiban kita bersama. Selesai yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita beri nama, kemudian nanti kita didik di pesantren. Di sini tingkat dasar, kemudian nanti berlanjut ke tingkat menengah, ke atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Maka kewajiban yang selanjutnya ketika anak kita sudah dewasa adalah ayu zawijahu idza adroka, akan menikahkan putra putri kita yang sudah diberi nama baik, sudah dididik dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Maka kewajiban yang terakhir adalah menikahkan putra putri kita ketika sudah punya calon-calon pasangan. Jadi tidak usah pilih-pilih, Bu, mana cari yang soleh. Kalau panjenengan putranya putri, ya carikan jodoh yang soleh. Kalau putranya putra, ya carikan mar'atus solihah. Insya Allah jebolan pondok pesantren, jebolan pendidikan agama. Insya Allah kalau putra menjadi soleh, kalau putri menjadi solihah, mudah-mudahan anak-anak kita ini masuk ke dalam soleh solihah, Allahumma amin. Itulah salah satu kewajiban kita sebagai orang tua. Makanya pesantren ini adalah merupakan satu lembaga, merupakan satu lembaga yang bisa menjadi bengkel-bengkel moral, bengkel-bengkel akhlak. Itulah di pesantren. Karena apa? Tadi disampaikan oleh Sohibul Hajah yang mewakili Bu Rina, bahwa akidah, syariah, akhlak adalah merupakan sesuatu yang harus ditanamkan terhadap anak-anak kita sejak sekarang, sejak dini. Dan alhamdulillah sekarang kan udah ada PAUD, kemudian habis PAUD TK. Saya itu anak saya di sini udah 5 tahun, Bu. TK besar dulu masuk sini, ketika mau pulang itu nangis, tapi oleh bunyai disebul. Carikan banyu ya, air diminum ke itu tak tinggal bali malah seneng, nggak jadi nangis. Mudah-mudahan putra putri kita yang di sini ini selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya benar-benar bisa menjadi waladan soleh au bintan solihah, yang bisa menjunjung, menghormati, menghargai kedua orang tuanya dan para kiainya, para gurunya. Semuanya itu adalah karena berkat didikan, berkat arahan, berkat nasihat, hasil belajar di pondok pesantren Manbaul Huda. Mohon maaf ini sambil menunggu pembicara, kata punyai agak lama sedikit, jadi tidak apa-apa, Bu, ya. Itu oleh karena itu akidah, syariat,
akhlak ini penting. Oke. Akidah itu apa? Akidah itu dasar ya, tauhid untuk apa? Iman kepada Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan tauhid ini harus kita tanamkan terhadap anak-anak kita, tanamkan terhadap saudara-saudara kita agar apa? Sejak dini mungkin sehingga nanti ketika bermasyarakat akidahnya sudah kuat. Nah, setelah itu dididik oleh para asatid, para guru, para pengurus pesantren menjadi syariatnya paham. Setelah syariatnya paham, maka tentunya tidak cukup kecuali dengan akhlakul karimah. Sekarang banyak ya, karena majunya teknologi, orang-orang sekarang pada suka HP, okay? Anak-anak kita kalau belajar main HP, bukan belajar, itu dari mulai habis isya atau maghrib sampai nanti subuh itu utak-utik terus. Nah, inilah yang membahayakan kita, karena apa? Mereka ini adalah tahapan masih belajar. Oleh karena itu harus sedikit kita ingatkan, kita ketati agar silahkan main HP, tetapi harus tahu waktu belajarnya itu berapa jam satu hari satu malam. Sehingga ketika kita sudah dipondokkan di pesantren, insya Allah, ini kan acaranya sekaligus di samping haflah akhir sana, tutup tahun ajaran di pesantren Mambaul Huda, juga ngiras-ngirus haul peringatan hari wafatnya almarhum al-maghfurlah Bapak Ki Haji Masrur Habibi yang ke-10. Nah, ini juga harus diajarkan kepada anak-anak kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zikrul anbiya'i ibadatun, wa zikrul kafarati wa zikrul solihin kafaratun, wa zikrul mauti sodakotun, wa zikrul qabri yuqarribukum ilal jannah." Kita diperingatkan oleh Rasul agar apa? Agar ingat selalu terhadap 3 hal. 1, ingat para nabi, ingat para rasul, karena apa? Beliau ini perjuangannya luar biasa. Makanya mengingat kepada jasa-jasa beliau itu dihitung ibadah. Kemudian wa dzikrus sholihin kafaratun. Ingat kepada para orang-orang soleh. Orang soleh itu siapa, Pak? Ya termasuk para ulama, para kiai, para bunyai, termasuk almarhum al-maghfurlah Bapak Ki Haji Masrur Habibi yang ke-10 ini merupakan kafarat, bisa melebur dosa-dosa kita, bisa melebur salah-salah kita datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat yang kedua. Kemudian wa dzikrul mauti sodakotun, ingat terhadap kematian. Karena kalau khol itu biasanya setelah mendoakan yang dikholi, kita datang ke kuburan itu biar tahu kita itu nantinya mau atau tidak mau akan mati. Nah, mati kita ini apa kira-kira nanti bisa dikholi seperti Pak Kiai Haji Masrur apa tidak? Tergantung anak-anak sampean, tergantung putra-putri sampean. Setelah mendapat ilmu, maka harusnya selalu menghormati dan menghargai kepada kedua orang tua khususnya, dan para ustadz dan ustazah serta umat Islam pada umumnya. Kemudian ingat yang terakhir, zikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Ingat kepada kuburan, ingat kepada makom, itu akan mendekatkan kita terhadap apa? Terhadap surganipun Gusti Allah. Karena kayaknya kayak apa? Banyaknya harta benda seperti apa, toh akhirnya kita akan mati juga, tidak akan dibawa harta benda ini. Makanya mumpung masih ada kesempatan hidup, silakan jangan lupa cari pahala yang kira-kira walaupun kita sudah meninggal tapi pahalanya masih mengalir, seperti almarhum Bapak Ki Haji Masrur Habibi. Walaupun beliau sudah meninggal di kuburan, tapi tempatnya ini udah untuk kegiatan belajar, untuk pengajian, untuk mendidik anak-anak kita, dan bermanfaat untuk masyarakat lingkungan, juga untuk agama kita, agama Islam. Makanya kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita ini setelah belajar, ya kita doakan kalau malam Bu,
kalau malam jam berapa bangun, ya mandi, jam 3 habis itu sholat hajat, sholat tahajud. Kita doakan anak kita yang di pesantren ini biar cerdas akale, biar diberi Allah ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih ilmu laduni, artinya apa? Cerdas. Karena apa? Doa orang tua ini mustajab. Oleh karena itu insya Allah kalau kita sekarang mengeluarkan biaya, mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan pesantren, lebih-lebih ini tadi di belakang itu Bunyai masih punya tanah lebar, ya kita tidak usah urunan beli tanah. Tapi apa tadi bapak-bapak udah ke sana demi keamanan, kenyamanan putra-putri kita belajar di pesantren ini, maka akan dipusatkan kegiatan main-main barang itu di belakang, di pagar bumi. Karena apa? Anak saya juga pernah minggat, Bu, tadi ada yang bilang minggat ya, minggat sampai ke Kajen, sampai ke Sesi, dari Ponolawen, Abang Ijo Ponolawen sampai ke Bandengan itu jalan kaki. Karena apa? Ya tidak punya uang itu. Nah, oleh karena itu ya kalau tidak ada masalah, kalau ada hal-hal yang membahayakan, mohon maaf, misalnya ada kecelakaan terus dibawa oleh orang lain sehingga tidak tahu arahnya kemana, ini pasti panjenengan pasti mau menyalahkan pengasuh. Lu nang pondok kok iso minggat ki priye? Kan begitu ya. Karena kalau bermain di sini, saya pernah menyaksikan itu ya kemana-mana, akhirnya ada bisikan-bisikan dari teman-teman yang agak, mohon maaf, belum paham dan nakal, terpengaruh minggat kabeh tekan Kajen. Lah nek misale keserempet, mohon maaf nggih, itu kan sampean juga rugi, kita rugi, bunyainya juga malu. Sampan mai dodok lah wong nang pondok tak titip ke temenan kok malah minggat. Lah makanya untuk menghindari, mengantisipasi ini preventif, pencegahan, agar apa? Dipusatkan di belakang, di pagar bumi. Nah, tentunya tadi bapak-bapak sudah rembukan, Bu, nanti habisnya berapa, ya yang mau dibangun apa. Ini lagi godok ya, dibuat proposal rencana atau rancangan anggaran belanja pembangunan pondok pesantren Mambaul Huda 9. Kira-kira setuju mboten nggih? Setuju nggih? Oh, ini untuk kebaikan anak-anak kita kok. Bahkan kalau tidak setuju sampai diancam oleh sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum, rawahu Tabrani. Barang siapa yang masa bodoh, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kepentingan Islam, walaupun ibadahnya sergap, mohon maaf, haji sudah 10 kali, umroh sudah 10 kali, tapi apa kata Rasul? Dia gara-gara acuh terhadap urusan umat Islam, kata beliau, falaisa minhum, tidak termasuk golongan umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa demikian, Pak? Karena historis hadis ini, kalau kita beribadah itu manfaatnya kan untuk diri kita sendiri. Haji untuk diri kita sendiri, diundang Pak Haji. Umroh juga seperti itu. Tapi kalau memikirkan urusan umum, urusan pendidikan, urusan pondok pesantren, ini namanya untuk kepentingan umum, perjuangan li'ilahi kalimatillah ya ulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham apa paham? Paham nggih? Nah, insya Allah sampai akan masuk dalam sebuah hadis, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au waladin solihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, yang terakhir, jadi kalau kita semua sudah pernah sodako jariah, insya Allah sampean awake dhewe sudah meninggal di kuburan mengalir, Bu. Oh, dulu saya pernah nyumbang di Mambaul Huda ketika ada pembangunan untuk mengamankan santri-santri, untuk mengamankan putra-putri kita dari bolos dan membahayakan itu, maka ada iuran, misalnya nanti akan kesepakatan wali santri misalnya 1 juta misalnya, atau 500 atau 100, okay. Itu walaupun kita sudah meninggal, insya Allah sodako jariyah ini akan mengalir terus. Allahumma amin. Jadi sodako jariyah itu artinya, sodako itu sesuatu yang diinfakkan, jariyah itu maknanya milih, mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sodako jariyah ini maka kita akan mempunyai, anak kita akan memiliki au ilmin yuntafa'u bi, ilmu
yang bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat itu apa? Walaupun kita sudah meninggal, anak kita punya ilmu baca tahlil kalau malam Jumat, baca Yasin, baca doa-doa yang meringankan beban orang tua di kubur, itu namanya au ilmin yuntafa'u bihi, sampean sing biayai itu dapat pahala di kuburan. Dan yang ketiga, awaladin soleh yat'ulah. Anak kita setelah dididik di pesantren Mambaul Huda ini akan menjadi anak yang soleh atau perempuan yang soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Itulah gambaran kita, karena hidup kita ini, kita kan pasti akan mati ya. Ada yang mau melungsungi apa tidak ini? Kan tidak ada. Nah, mumpung masih hidup, kita punya tabungan akhirat, deposito akhirat yang nanti bukanya itu di hari kiamat. Pada waktu nanti orang dibangkitkan, sudah yang meninggal dibangkitkan semua, kita akan menyaksikan video-video kita, rekaman kita di dunia. Oh ini Pak Haji Fatur Rozak dari Samborejo, videonya keluar. Oh pernah urun 5 juta untuk pondok pesantren Mambaul Huda. Pak Selamat dari Bandar, wah kelihatan semua, tidak ada yang alpa. Ditulis oleh malaikat raqib dan atid sebagai amalan yang baik dan nantinya akan kita rasakan besok di akhirat. Karena di sana tidak ada yang akan memberikan syafaat, tidak akan ada yang memberikan pertolongan datang kita di alam akhirat itu, kecuali yang memberikan adalah anak-anak kita, bu putra, bu putri yang mendoakan kepada kita semuanya. Itu Bapak Ibu. Dan kemudian ada pesan ya dari ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 di sana disebutkan ar-rijalu arba'atun. Ini terakhir Bu. Mari kita kaji bersama-sama, kita ini nanti masuk ke dalam orang yang seperti apa. Ini kitab Ihya itu biasa diajarkan di Kanzus Sholawat ya, setiap malam Rabu. Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikiduhu. Yang ketiga, rajulun la yadri tapi wa yadri annahu la yadri fadzalika mursidun farsuduhu. Dan yang terakhir ini golongan yang nyengit, rajulun la yadri tapi wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfaduhu. Artinya apa? Artinya yang pertama, ada golongan manusia ini orang yang tahu, pinter, tahu tapi tidak tahu. Jadi ada orang tahu tetapi tidak tahu. Nah artinya apa? Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan ya, pengertian, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau mengamalkan pengetahuannya, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, apalagi kepada lingkungannya. Padahal kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu ada manfaatnya dengan orang lain. Nah ini orang yang seperti ini adalah orang yang alim. Jadi orang alim itu orang kudu bisa maca kitab sak gluntung. Panjenengan punya ilmu sedikit tapi diamalkan, diaplikasikan, itu namanya alim, namanya orang tahu tetapi tahu. Apalagi mau puasa nggih, itu nanti ada tadarusan Al-Qur'an sampai datang bawa jajan, itu namanya orang tahu tetapi tahu, alim. Kemudian yang kedua, golongan yang tahu tetapi tidak tahu, ngerti tapi orang ngerti. Jadi punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, isone ngomong tapi ora tahu nglakoni. Naudzubillahi min dzalik. Lah kalau ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang seperti itu, harus kita bangunkan. Jadi diibaratkan wong sing nglindur, Bu. Nglindur ngertos. Turu ya. Karang senenge ndelok SHI nggih, saniki kan SHI kan rame nggih. SHI napa Bu? Suara hati istri.
nengone Indosiar. Akhirnya ngelindur. Anak mau ngelindur itu tidak ada hukumnya. Makanya harus diingatkan agar kembali ilmu yang dia miliki agar diamalkan sehingga bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian yang ketiga, orang tidak tahu tetapi tahu. Jadi orang keminter, menyadari kalau saya itu bodoh. Akhirnya apa? Mau belajar, mau ngaji, mau konsultasi, ya dengan temannya juga suka bertanya. Itu namanya orang tidak tahu tetapi tahu, menyadari. Sehingga apa? Orang yang seperti ini kata Imam Khalil harus ditolong, ditunjukkan, ya, dibina, diberi nasihat agar apa? Agar menjadi orang yang tahu tetapi tahu. Nah, golongan yang terakhir adalah orang tidak tahu tetapi tidak tahu. Orang ngerti tapi minteri. Biasanya kalau gebreknya itu di kampung, nggih, tonggone ada dapat sekarang apa PKH. Nggih, PKH ngertos mboten? Nek jenengan cok ora ngerti wong sugih-sugih kabeh nggih. PKH, ada yang dapat beras berapa kantong ini, ada yang uang 600. Tapi kadang-kadang dia karena tidak dapat jadi provokator. Ora ngerti tapi seakan ngerti. Asline iki oleh ora 5 kilo, 10 kilo lah, sing 5 kilo nih Pak. Biasanya nek wong Pekalongan kasar. Oh iki sing 5 kilo dicekek RT ini biasanya kaya kuwi. Nggih napa nggih? Nah, inilah namanya orang tidak tahu tetapi tidak tahu. Kata Imam Khalil, orang yang seperti ini kata Imam Ghazali harus dibuang kalau di Pekalongan kota itu di Kali Loji atau Kali Ngebum. Naudzubillahi min dzalik. Itulah beberapa hal. Sampun nggih punya ya. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya para wali santri yang putra-putrinya di bawah Pondok Pesantren Mambaul Huda ini benar-benar panjang umur semua, Allahumma panjang umur, tambah umur, istiqomah, husnul khotimah, rezeki kata sehingga bisa membiayai anak-anaknya di pesantren. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan karena kita sudah berdoa nggih ben tekan Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk calon-calon penduduk surga. Allahumma amin. Karena calon penduduk surga itu ada 4. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga ini merindukan 4 macam golongan. Jadi golongan calon-calon penduduk surga itu ada 4. Yang pertama apa? Talil Quran. Orang yang mau baca Quran, yang mau mengajarkan Quran, yang belajar Al-Quran. Kalau tidak bisa baca, tidak bisa belajar gimana Pak? Orang yang mau mendengarkan tadarus Al-Quran. Nah kalau kuping saya budek gimana Pak? Orang yang mau kasih jajan orang yang sedang baca Quran di masjid apa di musola. Itu penafsirannya tali itu luas sekali. Itu calon penduduk surga. Dan saya yakin seyakin-yakinnya para wali santri yang ada di Mambaul Huda 9 insya Allah masuk ke dalam calon penduduk surga. Kemudian yang kedua siapa lagi? Wahafidhil lisan. Ini mau puasa Ramadan. Apa? Orang yang mau menjaga lesannya. Lesan kertas Ramadan. Kertas ya? Cangkem. Cangkem kertas Ramadan. Lah nek cangkem ora ngerti lesan ora ngerti COCOT. Cocot gitu. Loh, ini kan bahasa Jawa, okay. Dijaga lesannya nanti di Ramadan ini. Ini termasuk calon penduduk surga. Kemudian yang ketiga, wamut imil jian, orang yang suka memberi makan pada orang yang membutuhkan. Itu calon penduduk surga. Nah, kemudian yang terakhir, as-shaimina fi syahri Ramadan. Sebentar lagi kita akan ada kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para wali santri nggih, agar ayo semangat terus ya. Kalau anaknya yang barep di sini udah selesai, yang nomor 2 bawa ke Mambaul Huda. Ya, biar apa? Jangan sampai punya anak tidak bisa baca Quran. Kecuali kalau sampean agamanya pindah seperti Saifuddin Ibrahim ya, yang sekarang lagi rame-ramenya di TV minta 333 ayat yang radikal dihapus. Gila. Nah ini karena kita tidak seperti itu, mari kita bersama-sama kita didik anak-anak kita nasihati anak-anak kita titipkan
di Pondok Pesantren Mambaul Huda. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi atas nama wali santri seluruhnya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebanyak-banyaknya kepada pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda, juga kepada para asatidah, mudah-mudahan manfaat dunia dan manfaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.